Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi bangun ruang sisi lengkung untuk pertemuan kedua, yaitu tentang kerucut. Mudah-mudahan pada hari ini kamu sehat semua. Dan sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kali ini kita akan membahas tentang kerucut. Ya, untuk membahas tentang kerucut, indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai adalah kamu dapat menjelaskan nanti unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang kerucut, menggambar jaring-jaring kerucut, menemukan rumus luas kerucut berdasarkan pengamatan jaring-jaringnya, juga menemukan rumus volume kerucut berdasarkan percobaan. Sedangkan kompetensi keterampilannya dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Pada pertemuan kedua ini, kita langsung saja membahas tentang unsur-unsur pada kerucut. Minggu lalu telah dipelajari contoh benda ruang yang memiliki sisi lengkung adalah tabung, kerucut, dan bola. Benda yang berbentuk kerucut itu ada dalam kehidupan sehari-hari, bisa kamu temukan dimanapun kamu berada. Dan kerucut ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Unsur-unsur pada kerucut, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita lihat di sini ada tinggi kerucut, jari-jari kerucut, tinggi dan jari-jari membentuk sudut siku-siku. Artinya tinggi dan jari-jari pada kerucut itu saling tegak lurus. Alas kerucut berbentuk lingkaran. Selimut kerucut disebut juga selimut tegak atau selimut sisi. Bidang alas kerucut berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Luas permukaan kerucut. Untuk luas permukaan kerucut, bisa kita lihat permukaan kerucut itu terdiri dari luas alas, luas selimut, di mana luas alas itu berbentuk luas lingkaran. Luas alas itu sama dengan PR kuadrat. Luas selimut sama dengan Pi kali R kali S, di mana S adalah garis pelukis. Luas sisi kerucut berarti luas alas ditambah luas selimut. Luas sisi kerucut disebut juga luas seluruh permukaan kerucut. Berarti di sini luas alas ditambah luas selimut sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Jadi luas kerucut bisa juga dituliskan dengan Pi dikali R kurung buka dikalikan dengan penjumlahan R ditambah S kurung tutup. Di mana R adalah jari-jari kerucut, S adalah garis pelukis kerucut, dan T adalah tinggi kerucut. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada luas juring TA aksen akan kita bandingkan dengan luas lingkaran. Juring TA aksen ini merupakan luas selimut kerucut, di mana sebuah kerucut kita buka. Nah, kita akan mencari hubungan luas juring TA aksen dengan luas selimut kerucut. Luas juring TA aksen berbanding luas lingkaran. Lingkaran di bawah ini adalah lingkaran yang berjari-jari S. Panjang busur A aksen itu berjari-jari R. Keliling lingkaran berjari-jari S. Maka luas juring TA aksen berbanding luas lingkaran sama dengan panjang busur AA aksen berbanding keliling lingkaran. Luas juring TA aksen berbanding PS kuadrat sama dengan 2PR per 2PS. Luas juring TA aksen sama dengan 2PR dikali PS kuadrat per 2PS. Nah, maka kita cari
2pi per 2pi sama dengan 1. S kuadrat per S itu hasilnya juga S. Maka luas juring TA aksen sama dengan pi dikali R dikali S. Maka terbukti luas juring TA aksen sama dengan luas selimut kerucut. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana cara menentukan luas bahan yang digunakan untuk membuat topi ulang tahun seperti pada gambar? Perhatikan masing-masing bagian topi ulang tahun tersebut. Nah, pada gambar ini kalau kita perhatikan ada gambar kerucut dengan luas lingkaran yang tengahnya berlubang. Di situ ada garis pelukis yang kita sebut S, ada sisi tegak sama dengan juring lingkaran atau disebut juga selimut kerucut, juga ada keliling alas sama dengan panjang busur atau juring. Dan kalau kita perhatikan yang bawah, di situ ada 2 buah lingkaran. Karena tengahnya berlubang, maka nanti kita bisa cari untuk menentukan luas bahan yang digunakan. Yang kita hitung adalah mencari luas selimut kerucut, mencari luas lingkaran besar, dikurangi luas lingkaran kecil. Maka akan kita dapatkan luas bahan yang digunakan untuk membuat topi ulang tahun. Nah, untuk contoh soal berikut, kita perhatikan. Sebuah kerucut dengan jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan panjang garis pelukisnya, luas alas kerucut, dan keliling alas kerucut. Nah, di sini kita bisa lihat ada segitiga siku-siku yang telah kita pelajari waktu di kelas 8 dengan menggunakan teorema Pitagoras, di mana tinggi tegak lurus dengan jari-jari, sedangkan S adalah garis pelukis yang merupakan sisi terpanjang. Garis pelukis itu sama dengan S sama dengan akar dari jari-jari kita kuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan. S sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. S sama dengan akar dari 25 ditambah 144. S sama dengan akar 169, yaitu S sama dengan 13. Selanjutnya, kita akan mencari luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Selalu diingat, luas alas kerucut itu pi R kuadrat. Berarti 3,14 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5, 25. Dikalikan dengan 3,14. Maka hasilnya akan didapatkan adalah 78,5 cm persegi. Keliling alas kerucut itu berbentuk keliling lingkaran. Berarti rumusnya 2 kali pi kali R. Maka kita bisa mencari 2 kali 3,14 dikali 5. 2 kali 5 itu 10, dikali 3,14 sama dengan 314 cm. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti. Sekarang kita mencari luas selimut kerucut, di mana luas selimut kerucut itu adalah pi kali R kali S. Tadi didapatkan pada slide sebelumnya, S itu 13. Maka kita masukkan luas selimut sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 13. Hasilnya adalah 204,1 cm persegi. Selanjutnya, kita mencari luas seluruh permukaan kerucut. Mencari luas seluruh permukaan kerucut, maka kita akan menggabungkan luas selimut kerucut dengan luas alas. Tadi sudah kita dapatkan luas alas itu 78,5 cm persegi ditambah 204,1 cm persegi. Maka hasilnya adalah 282,6 cm persegi. Untuk volume kerucut, kita harus ingat, volume kerucut itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Seperti biasa, luas alas dari kerucut itu berbentuk lingkaran.
Maka kita harus ingat luas alas sama dengan Pi kali R kuadrat. Maka rumus volume kerucut sama dengan sepertiga Pi R kuadrat dikali T, di mana T adalah tinggi, R adalah jari-jari, dan bidang alasnya berbentuk lingkaran. Contoh soal selanjutnya. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 9 dan tinggi 4 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut dengan Pi 3,14. Penyelesaiannya adalah volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. V sama dengan sepertiga dikali Pi R kuadrat dikali T. V sama dengan sepertiga dikali 3,14 dikali 9 kuadrat dikali 4. V sama dengan sepertiga dikali 3,14 dikali 9 dikali 9 dikali 4. Maka akan didapatkan 1/3 dikali 9 hasilnya 3. Maka 3,14 dikali 3 dikali 9 dikali 4. 3 kali 9, 27. Berarti 3,14 dikali 27 dikali 4 sama dengan 3,14 dikali 108. Hasilnya adalah 339,12 cm kubik. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan jari-jari kerucut jika diketahui volume kerucut 616 cm3. Volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. V sama dengan sepertiga Pi R kuadrat dikali T. 616 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali R kuadrat dikali 12. 616 sama dengan 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Maka 616 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 4. Hasilnya 616 sama dengan 88/7 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 616 dibagi 88/7. Karena dibagi 88/7, maka menjadi 616 dikali 7/88. R kuadrat sama dengan 49. R sama dengan akar dari 49, sama dengan 7 cm. Kerjakan soal-soal berikut dan dikirimkan ke classroom. Sebuah kerucut dengan panjang jari-jari alasnya 8 cm dan panjang garis pelukisnya 12 cm. Tentukan luas sisi alas kerucut, B. Luas sisi tegak kerucut. Yang dimaksud luas sisi tegak kerucut yaitu adalah luas selimut kerucut. Jadi, sebelum mengerjakan, kamu harus membuat sketsa terlebih dahulu. Nomor 2. Diketahui sebuah kerucut dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Tentukan panjang garis pelukisnya dan luas permukaan kerucut. Mudah-mudahan nomor 2 ini pun kamu bisa mengerjakan. Untuk nomor 3, perhatikan gambar. Kemasan agar-agar puding berbentuk kerucut seperti gambar. Jika luas sisi tegaknya 65 pi cm persegi, tentukan A. Jari-jari dan tinggi kerucut yang mungkin. B. Luas tutup kemasan minuman agar-agar yang mungkin. Untuk nomor 4. Pada saat ulang tahun, kakak membuat tumpeng berbentuk kerucut seperti gambar. Setelah dipanjatkan doa agar diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, tumpeng tersebut dibagikan pada 33 orang tamu yang hadir. Tentukan volume nasi tumpeng yang diperoleh masing-masing tamu yang hadir tersebut.
Jika diameter tumpengnya itu 30 cm dan tinggi tumpengnya adalah 42 cm. Mudah-mudahan kamu juga bisa mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Selamat mengerjakan dan mudah-mudahan kalian sukses. Juga tetap semangat dalam masa PJJ ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan.